kelas kita tentunya dengan selamat ya, dan selalu jangan lupa menjaga protokol kesehatan. Kita sebelum mulai pembelajaran silakan Samsul sebagai ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Duduk siap. Siap rapi. Siap berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, baiklah kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silakan kamu berdiri. Suaranya yang keras ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, adakah di sini yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Bunda ya? Tapi kita ada semua ya 34 ya? Alhamdulillah ada semua. Dan satu orang siswa yaitu Bina sedang kurang sehat ya tadi ya. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan ataupun kita
kita akan belajar tentang siklus air. Tentang apa? Siklus air. Air itu banyak kira-kira anak-anak semua siapa yang tahu manfaat air? Coba ada nggak? Sini yang siapa? Daniel. Ya, seger. Segar katanya kalau kita mandi dia biar Seger. apa lagi? Coba Lana. Buat minum. Buat minum. Buat tepuk tangan buat mereka. Jadi manfaat air itu banyak ya. Namun perputaran air ataupun siklus air kamu harus tahu. Ini informasi ya. Jadi air yang ada di bumi itu tidak pernah habis karena ada yang namanya siklus air. Ya. Ada namanya penguapan, lalu berkumpul dari jadi awan, setelah itu hujan dan nanti lengkapnya di video. Ada yang tanyakan? Nah, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang peredaran darah dan minggu sekarang kita akan belajar siklus air. Oke, baik kita akan perhatikan videonya di depan. Aku minta kamu amati dengan seksama. Nanti di akhir Pak Guru akan memberikan soal mengenai tentang video tersebut. Siap? Ya. Sepertinya kamu belum semangat ya. Coba kita tepuk 1. Kalau 3 gimana waktu 3? Ya. Gak usah ditepuk. Tepuk 1, 2, 3, 2, 3. Weh. Tes lagi. Tepuk 1, 2, 1, 3. Oke, tepuk tangan lagi. Jadi konsentrasinya kamu bagus, hebat. Jadi kalau udah belajar, udah masuk ke sekolah, udah di kelas, nggak boleh bercanda, nggak boleh ngobrol-ngobrol, ya kayak ibu, ya, atau ya nggak boleh bercanda intinya ya. Oke, sebelum kita mulai, biasa konsentrasi. Konsentrasi mulai. Hai, halo anak-anak semua. Kembali lagi bersama Dini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, untuk belajar ilmu. Oke, di video kali ini kita akan belajar siklus air, yaitu materi tema 8 di kelas 5. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat air. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana cara melihat air. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan dan juga binatang tidak akan dapat menghasilkan kehidupannya. Jadi, keberadaan air itu sangat penting bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan, tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan. Dan pada 5% itu, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan, sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% air tawar ini merupakan es yang berbentuk utuh. Dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah. Wah, ternyata sebagian besar dari kita tertutup dari perairan yang mana dan hanya sekian persen air yang dapat kita gunakan.
air dalam kehidupan ini untuk apa saja sih? Oke, mari kita bahas manfaat air dalam kehidupan bagi makhluk. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang manfaat air dalam kehidupan ini. Oke, ada yang pertama, manfaat air bagi manusia yaitu bisa digunakan untuk minum. Selain untuk minum, bisa kita gunakan untuk memasak. Kemudian juga kita bisa gunakan untuk mandi. Nah, selain ketiga aktivitas ini, masih banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia. Selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga tentunya dimanfaatkan oleh hewan, yaitu bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya maupun digunakan untuk minum. Selain manusia dan hewan, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan loh. Nah, air digunakan untuk berfotosintesis pada tumbuhan. Apakah kalian masih ingat apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, ketika melakukan fotosintesis ini, tentu sangat memerlukan air. Kemudian, selain digunakan untuk fotosintesis, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan air sebagai tempat hidupnya. Misalnya, itu ada teratai, kucing gondok, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa manfaat air bagi makhluk, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke, anak-anak, itu tadi merupakan beberapa manfaat air kehidupan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, Oke, kita stop dulu ya. Siapa yang masih ingat tadi penjelasannya manfaat air yang terdapat pada video? Coba. Widya? Apa Widya? Air untuk apa? Makan, minum, masak. Masak apa buat ke air? Sayur, mie katanya. Oke. Ingat gak kira-kira berapa persen air yang ada di bumi? 71% ya. Benar sekali. Jadi sebagian besar di bumi kita ini yaitu air. Bahkan di tubuh kita itu 70%-nya cairan, yaitu darah ya. Oke, kita lanjut. Bagian lagi. air digunakan secara terus-menerus oleh hewan, oleh manusia, dan juga tumbuhan. Tetapi keberadaan air di muka bumi ini itu tidak pernah habis. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa air meskipun kita gunakan secara terus-menerus, keberadaannya itu tidak pernah habis? Ya, tepat sekali karena adanya proses siklus air. Apakah ada yang pernah mendengar siklus air atau adakah yang tahu apa itu siklus air? Oke, berikut ini Bu Feli akan jelaskan apa itu siklus air. Jadi kalian simak dengan baik penjelasannya ya. Oke, jadi siklus air merupakan proses perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu ke bumi. Jadi itulah pengertian dari siklus air. Nah, siklus air ini juga dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Berikut ini akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air. Oke, dalam siklus air ini dikenal secara umum 3 tahapan. Untuk sebenarnya dalam siklus air ini Oke. Nah, tadi ada yang bertanya ya. Adapun dalam video ini dijelaskan bahwa air yang ada di bumi itu tidak pernah habis ya. Nah, seperti di luar sana tuh kebetulan menjelaskan air dan air hujan pun turun ya. Jadi insya Allah pembelajaran kita ini didukung keberkahan ya Bu ya. Jadi nah, seperti yang di sana, air yang ada di sini, yang ada di luar, perjalanan air itu akan terserap di dalam tanah. Setelah itu air tanah berkumpul kemana? Ada yang tahu nggak? Coba. Coba. Mana? Kemana? Ke laut. Setelah di laut
Dan laut menguap. Menguapnya kenapa? Coba. Dirinang. Gimana? Kalau terjadi penguapan di laut, kenapa? Menguapnya kenapa? Karena terjadi apa? Jadi siklus air ataupun terjadi apa? Kira-kira terjadi apa? Kalau cahaya di bumi itu diterangi oleh apa? Oleh matahari. Ya. Matahari mengeluarkan panasnya, lalu air yang ada di bumi menguap berkumpul di mana? Setelah itu awan, adapun air yang ada di dalam awan semakin lama semakin hitam. Ya, warnanya apa? Warnanya abu-abu ya. Setelah itu air berkumpul lalu tidak bisa menampung ya, sehingga terjadi apa yang namanya ini? Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Coba Pak Guru minta siapa yang membacakan ini? Pak, Bilal. Tepuk tangan buat Bilal. Boleh maju Bilal. Nah, ini yang kalaupun ada yang tanya nih, apa Pak siklus air? Ini pengertiannya ya. Coba baca. Oke, tepuk tangan buat Bilal. Nah ini ya, siklus air adalah perputaran air yang berlangsung secara terus menerus. Ya. Dari bumi ke atmosfer ataupun ke awan gitu kan ya. Lalu kembali lagi ke bumi. Secara terus menerus. Hujan masuk ke dalam tanah, lalu berkumpul ke laut ataupun terjadi namanya penguapan karena adanya cahaya matahari atau matahari, lalu berkumpul ke awan, lalu hujannya dan seterusnya siklus. Tapi air di bumi tidak bisa habis, tapi kita sebagai manusia harus bisa menjaganya ya, menghematnya ya. Jangan mentang-mentang airnya banyak, kita semaunya menggunakan air. Coba kira-kira cara untuk menghemat air, kira-kira ada yang tahu? Tidak boleh menggunakan air banyak-banyak. Tidak menumpuk air. Wina apa? Membuang air ketika misalnya habis mandi nih, Wina ya. Nah, kerannya harus menggunakan air. Oke, kita lanjut ya. Video pembelajarannya ya. Konsentrasi Mulai. Proses terbentuknya air. Oke, dalam siklus air ini dikenal secara umum tiga tahapan. Fungsinya dalam siklus air ini terjadi dalam tahapan. Oke, tahapan secara umum yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tahapan. Kemudian yang kedua itu adalah tahapan membuka awan. Dan ketiga adalah hujan. Dan berikut ini akan dijelaskan secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air ini sehingga pada sifat yang baik. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, air yang ada di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila konsentrasi air. Dan proses ini disebut dengan proses evaporasi, yaitu pembakaran air yang terjadi akibat regenerasi matahari. Nah, kira-kira ada berapa tahapan? Tiga ya. Yang pertama itu apa? Yang kedua? Nah, ini adalah proses penguapan, yaitu nama ilmiahnya evaporasi. Kira-kira
Yang menguap itu air apa aja? Laut. Air laut. Ada satu orang yang bicara perempuan. Coba Cinta. Ya, air danau, air sungai, air tangan Mbak Cinta. Ya. Betul sekali jawaban dari Cinta. Kira-kira ada lagi nggak? Kalau di pohon ini terdapat kandungan air nggak? Terdapat kandungan air. Karena di pohonan ini ataupun di tumbuhan kandungan air, maka jadi penguapan juga. Makanya kalau penguapan namanya apa? Evaporasi. Namanya apa? Evaporasi. Kita lanjut ya. Tidak hanya air yang ada di danau, air dari sungai, air yang ada di pasir, air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari ini disebut dengan proses transpirasi. Kemudian selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses penurunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dengan bentuk salju. Turun dari ketinggian air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Jadi, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa presipitasi dapat berupa hujan, es, dan salju. Selanjutnya, sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Jadi proses penyerapan ini kita sebut dengan istilah infiltrasi. Jadi infiltrasi itu merupakan menyerapnya butiran air ke lapisan tanah. Dan jadi itulah maksudnya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kemudian kembali ke bumi. Maka dari itu, meskipun air digunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak pernah habis karena terjadinya proses indus air. Oke, jadi itu proses kita dari proses indus air. Oke, Pak Guru ulas kembali. Yang pertama yaitu proses apa? Evaporasi, penguapan air danau, air laut yang ada di bumi. Terus yang kedua, transpirasi. Boleh ditulis ya kalau sekiranya kamu mau merangkum dalam materi, silakan. Proses yang kedua apa? Yang kedua, menguapnya tumbuhan ataupun kandungan air yang ada di Nah, jadi tahap selanjutnya itu proses kondensasi atau berkumpulnya titik-titik air di awan. Ya. Kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam butiran-butiran air naik ke sungai. Dan tadi ada satu lagi ya, penguapan kandungan air di dalam tumbuhan yang namanya transpirasi. Yang pertama itu evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi berkumpulnya titik air di awan, yang keempat
Presipitasi. Presipitasi itu apa? Turunnya Hujan. sedikit air hujan. Dan terakhir ada Infiltrasi. infiltrasi. Apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Menyerapnya air? Hujan. Ya, pokoknya kalau infiltrasi itu diserapnya air. Oke, kita lanjut ya. proses siklus air. Oke, jadi itu proses singkat bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan manusia apa saja yang mempengaruhi terjadinya siklus air. Untuk yang pertama ada dua kegiatan yang pertama yang dibahas yaitu mengenai dampak. Oke, kegiatan yang pertama yaitu penerbangan dan Kegiatan apa nih? Penerbangan. Oh, kenapa bisa mempengaruhi siklus air? Kira-kira ada yang jawab? Apa ada pilihan? Karena pohon membutuhkan Air. pohon menyerap air dah. Menyerap. Jadi akan mempengaruhi siklus Air. lanjut. Kejadian anak seperti yang kita tahu bersama bahwasanya otak itu memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan kita, tentunya dalam proses siklus air. Jadi ketika dilakukan penurunan dan pembentukan otak, ini secara otomatis akan mendukung terjadinya proses siklus air, maka nantinya akan mendapatkan air yang tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu, kegiatan yang berdampak buruk terhadap terjadinya siklus air yaitu membuang sampah dari limbah ke air. Jadi, secara otomatis, air tersebut akan terkontaminasi baik itu oleh bakteri ataupun zat-zat kimia yang ada di dalamnya. Jadi, ini akan mengganggu proses terjadinya siklus air. Kegiatan yang berikutnya adalah pembangunan gedung atau bangunan beton. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membangun gedung dan melakukan betonisasi, artinya tidak ada penyerapan air. Jadi, tempat untuk menyerap air sudah direvisi oleh semen maupun beton, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyerap air hujan yang dihasilkan oleh siklus air. Kemudian selanjutnya yaitu pencemaran udara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa udara sangat berperan dalam proses terjadinya siklus air, yaitu menghasilkan awan ke tempat terjadinya ini kemudian membentuk awan sehingga menghasilkan titik-titik air dalam bentuk hujan maupun salju. Nah, jika udara tercemar, maka nantinya air yang dihasilkan oleh siklus air juga akan terkontaminasi. Jadi hal itu sangat berpengaruh terhadap proses terjadinya siklus air. Hal yang sudah dijelaskan itu sangat mempengaruhi proses terjadinya siklus air. Nah, lalu bagaimana dengan kegiatan manusia yang mendukung terjadinya proses siklus air? Lanjut. Kira-kira kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air tadi apa? Satu, Menebang atau pembakaran. Yang kedua, membuang membuang sampah ke membuang sampah ataupun limbah ke air. Kenapa bisa terjadi? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Apa Ira? Ya, bisa mencemari air, lalu dibawa ke saat proses penguapan, lalu balik lagi ke bumi ya, ataupun ke tanah, airnya kandungan airnya kurang bagus. Yang ketiga apa? Ya ketiga bangunan gedung. Nah ini sangat berpengaruh ya. Ketika satu hutan, satu lahan yang banyak pohonnya, kalau dibuat gedung semua akan mempengaruhi siklus air. Katakanlah di Jakarta nih ya, kita berada di Jakarta banyak. Jadi jangan heran kalau di Jakarta itu panas ya, karena jarang pokok. Makanya kalau di Kalimantan disebut adem, ya. Kalau bahasa kamu adem, segar gitu kan, adem, segar gitu kan. Jadi kalau di Kalimantan jadinya paru-paru dunia. Kenapa bisa jadi paru-paru dunia? Karena
mereka ataupun wilayah Kalimantan itu menyumbang oksigen untuk sebagian dunia. Makanya disebut paru-paru. Oke, selanjutnya yaitu pencemaran udara. Tuh, kita ada nggak? Ada tuh. Kamu kalau ada ya. Di sana itu pabrik ataupun sebelahnya lagi ada yang namanya tongkang ya, kapal tongkang. Sekitar kita nih kapal tongkang setiap harinya mengangkut debu batubara dan batubara tersebut jadi bahan pembakaran. Nah, hal tersebut bisa mempengaruhi siklus air. Oke. Namun ada juga kegiatan manusia yang positif ya, untuk siklus air. Yang pertama ini nih. Ketika kita telah melakukan imunisasi, artinya kita telah mendukung terjadinya proses siklus air. Jadi ini adalah kegiatan positif yang dapat mendukung proses siklus air. Kemudian yang kedua yaitu berbicara membuat lubang biopori. Lubang biopori adalah lubang resapan air yang dibuat dengan anak-anak. Dengan adanya lubang biopori ini akan membantu membuat pori-pori di dalam tanah sehingga tanah dapat menyerap air dengan lebih banyak, dan lubang biopori dapat mencegah terjadinya genangan air yang berasal dari tanah dan memperbanyak persediaan air tanah. Langkah ini sangat baik dan sangat mendukung terjadinya proses siklus air. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita telah membuang sampah pada tempatnya, itu artinya kita telah mendukung adanya proses siklus air. Jadi lingkungan menjadi bersih, sungai menjadi bersih, maka nantinya kita juga akan mendapatkan air yang bersih dan adanya siklus air tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memperbanyak ruang terbuka hijau. Jadi pembangunan ruang terbuka hijau untuk melindungi pembangunan dan pembentukan wilayah perlu dilakukan untuk meningkatkan laju infiltrasi dan memperbanyak jalan air tanah. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa aktivitas pembangunan gedung dan urbanisasi itu menghambat terjadinya proses infiltrasi atau penyerapan air. Nah, dengan memperbanyak ruang terbuka hijau, maka nantinya akan memperbanyak ruang untuk menyerap air yang berasal dari proses perizinan. Jadi seperti itu. Jadi paham ya sampai di sini. Nah, tadi kita sudah membahas. Nah, Oke, kita lanjut ya. Kira-kira ingat ya kegiatan positif yang dapat mempengaruhi siklus air. Satu tadi apa? Apa? Kadang menghijaukan. Ya, jadi menanam pohon. Yang kedua, membuat lubang biopori. Jadi tempat penyerapan air biar terserap ke dalam tanah. Terkadang kita tanah-tanah kita ataupun di sekitar wilayah kita ada satu tanah yang kurang terserap karena ada gangguan. Oleh apa? Oleh sampah. Di dalam ada sampah, airnya penyerapan air terganggu. Selanjutnya buang sampah pada aku udah cerita berkali-kali ya, kalau sembarangan maka akan mempercepat banjir. Jangan tanya kalau kita kebanjiran karena kamu membuang sampah sembarangan ataupun orang lainnya membuang sampah sembarangan. Oke, selanjutnya apa ya? Nah, memperbanyak ruangan ataupun lahan terbuka ya, terbuka hijau. Maksudnya menanam pohon, perbanyak menanam pohon. Oke, kita lanjut. jadi bersih, sungai menjadi bersih, maka nantinya kita juga akan mendapatkan air yang bersih ketika terjadinya siklus air tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memperbanyak
air tidak berbau, air tidak berwarna, dan juga air tidak berwarna. Coba tidak baca ada. Ada. Coba Nia baca syarat air bersih. Yang pertama, air tidak berasa, tidak berbau, berwarna dan Ada keruh. Kemudian Wah. syarat yang berikutnya, siapa yang membaca? Saya. Coba si yang belum. Ezra, Ezra. Yang kedua apa air? Coba lihat apa? Nah itu ya, nggak boleh ada endapan ataupun endapan kotoran, pasir, lumpur ketika kamu mandi. Pernah nggak ada tentunya? Nggak ada ya. Ataupun pasir, ada nggak? Itu syarat air bersih loh. Ataupun pernah nggak kamu main ke rumah teman kamu ataupun rumah siapapun, ketika ke kamar mandinya airnya berwarna kuning? Ada. Ya, sila ada ya. Nah, hal tersebut kenapa? Karena kandungan airnya kurang air tidak mengandung apa seperti pasir, bau, dan sebagainya. Air tidak mengandung Lanjut, siapa yang membaca? Nopal. Air tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. Nah, jadi, Tidak mengandung bakteri penyebab penyakit. nggak boleh mengandung bakteri penyakit. Gimana Pak? Kan nggak kelihatan. Kalau di stetoskop, kamu pernah nggak minum air secara langsung? Nggak dimasak? Pernah nggak? Pernah minum nggak? Apa yang terjadi? Enak aja. Enak aja. Ya, ada apa deh? Rasanya aneh. Rasanya aneh. Tuh, benar ya? Rasanya aneh. Sakit perut pernah? Nah, bagus. Nah itu ya. Apa bedanya? Itu perbedaannya. Perbedaan ketika air dimasak dan air yang tidak dimasak. Karena ada bakteri. Kalau di stetoskop atau diperbesar, air yang tidak dimasak itu masih mengandung bakteri, masih mengandung kuman-kuman. Makanya harus dimasak. Ya, kira harus apa dimasak. Ya. Kalau nggak dimasak sakit Pak. Nah, itu. Anaknya, berikutnya. Oke. Yuk. air tidak mengandung zat kimia berbahaya. Air memiliki tingkat keasaman yang normal. Nah, jadi itu beberapa syarat air bersih. Nah, yang ini siapa yang membaca? Saya. Nomor 4. Pak. Yang belum. Saya Pak. Ini Iwan, nih Iwan belum suaranya. Nomor 4. Wah, zat kimia ya. Pokoknya kalau kamu kita di sekitaran pabrik ya ataupun PT harus waspada ya. Barangkali airnya yang kita pakai mengandung zat Kimia. berbahaya. Pernah kejadian di kota Surabaya ketika orang menggunakan air zat berbahaya, airnya tubuhnya ya sakit-sakitan atau terbakar karena menggunakan air, karena airnya ada zat kimia. Makanya harus hati kalau minum ya, lebih bahaya lagi. Yang kelima, yang belum, ya Wardah. Nah, tingkat keasaman yang normal ya. Ini sering dibahas nih ya. Yang kita minum setiap hari di sekitaran kita ya. Mending kamu buat air minum sendiri ataupun produksi air minum di rumah ya. Daripada kita tidak tahu tingkat keasaman ya, tidak tahu tingkat keasaman air yang ada di pasaran milik kita. Nanti dites, kasih tes keasaman itu warna hijau ini, dia warna hijau ini aman. Kalau warna pink ataupun ungu kurang aman, diminum ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu beberapa syarat air bersih.
setelah kita membahas tentang syarat air bersih, kemudian kita akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi. Nah, anak-anak, meskipun air itu digunakan secara terus-menerus dan tidak pernah habis di ini, namun wajib kita gunakan secara bijak. Karena bisa saja suatu saat nanti jika kita tidak menghemat Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah kamu masih konsentrasinya masih bagus ya. Walaupun ada beberapa anak yang belum konsen. Baik anak-anak, Pak Guru akan membagikan lembar kerjanya ya, ataupun soalnya ya, tentang apa tadi siklus air. Nah, yang kebagian nomor 1 nih, perhatikan yang depan ya. Ini tugasnya nih ya. Ini ya. Yang kebagian nomor 1, tugas kamu menjelaskan terjadinya proses evaporasi. Masih ingat evaporasi? Enggak. Enggak apa-apa. Kalau nggak ingat enggak apa-apa. Yang kedua, jelaskan ataupun yang kebagian nomor 2, tugasnya menjelaskan terjadinya proses transpirasi. Pak, satu nomor aja. Bisa banyak-banyak. Satu soal, satu nomor. Yang ketiga, jelaskan proses terjadinya kondensasi. Ya, yang di awal. Yang keempat, menjelaskan proses terjadinya presipitasi. Ya. Dan yang nomor 5, menjelaskan urutan siklus air. Ya. Mengurutkan. Pertama, misalnya evaporasi dulu, terus lanjut terjadinya transpirasi. Nah itu mengurutkan saja, gitu. Dan menuliskan upaya pelestarian yang menjamin ketersediaan air di bumi ataupun di tanah. Bagaimana caranya tadi ya? Yang positif, kegiatan positif yang dapat mempengaruhi air. Yang tadi ya, masih ingat? Sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah Pak Guru kasih soalnya nih ya. Jadi menjelaskannya cuman ataupun mengerjakannya cuma satu soal saja. Ada yang tanyakan? Ada yang bingung? Nanti yang bingung Pak Guru kasih soal berbeda. Nah, oke, lanjut ya. Nih, tolong. Lebih ya. Kamu mengerjakannya di kotak merah ya. Kan ada kotak merah kan yang misalnya. Pak, satu soal satu. Pak. Langsung aja lah, langsung. Kasih nama, jangan lupa nama, kelas, mata pelajaran ya, di atasnya tulis saja. Kira-kira tadi si Ezra ya, bingung ya, Ezra? Yang bingung, silakan kamu boleh menggambar ya, jaringan materi tadi. Pak, saya transpirasi nih, ya. Kamu kebingungan ataupun lupa, nggak ngerti, silakan digambar sesuai materi tadi. Tadi ada gambar apa? Aku tanya nih, ada gambar apa?
Atau yang kedua, nih, ya. Belakangnya di situ. Yang kedua nih, ya. Yang pertama, boleh kamu menggambar atau menceritakan. Ya, baik, ada menceritakan apa nih? Ataupun proses siklus air begini. Boleh diceritain. Ya, boleh. Kalau yang udah mengerti, ya udah tulis aja. Kalau nggak ngerti, ya. Ya. Ya, menjawab aja silakan. Atau menceritakan boleh. Ya, bagian ininya. Jangan ya, sesuai nomornya saja. Satu soal, satu orang. Pak, boleh kayak gak pakai gini singkat ya? Ya, boleh. Ya, silakan. Ini kan ceritanya ada air-air. Nah. Ya, silakan. Silakan Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Satu soal. Ya. Sabar. Nomor?
bingung ataupun ada yang masih kesulitan ya, Pak Guru kasih kesempatan nih untuk selanjutnya. Dengerin. Untuk selanjutnya bagi anak-anak yang bagian nomor 1, silakan kamu duduk di barisan ini. Kamu boleh tanya jawab ke temennya ya. Itu kerjanya gimana sih? Aku belum ngerti, boleh tanya. Boleh kerjasama, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, untuk kebagian nomor 2, boleh kumpulin sini. Tar dulu, sabar. Dan dulu, sabar. Untuk kebagian nomor 3 di sini, ya, nomor 3 dan kebagian nomor 4 di sana, dan nomor 5 kelompoknya di sana tuh di pos baca ataupun di pojok baca, silakan duduk. Oke, ada yang tanyakan? Ada? Silakan kamu berpindah sesuai tugasnya masing-masing, nomornya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 2. Upaya pelestarian, kira-kira apa untuk memanfaatkan air? Ya, untuk melestarikan air. Gimana? Ya, jadi pertama itu tulis dulu tahapannya siklus air, ya kan? Evaporasi, transpirasi, kondensasi, klasifikasi, lalu terakhir dari infiltrasi. Nah, setelah itu menjamin ataupun manfaat air, supaya pelestariannya misalnya apa? Ya. Di sini ada yang gambar nggak? Kamu gambar? Enggak gambar. Kamu gambar nggak? Silakan balik lagi ke tempat duduknya masing-masing. Ayo. Boleh melanjutkan ke duduknya masing-masing, dilanjutin. Kelompok 5 udah belum? Ayo duduk yang rapi. Baik lagi ke tempat duduknya. Kelompok 5 sudah? Belum. Kita juga. Ya, kelompok 5 sudah?
gambarnya. Ya, sesuai dengan nomornya aja. Ketinggalan. Saya nomor 1. Ya udah, ngerjain nomor 1 aja. Ataupun misalnya menggambar, Pak. Contoh misalnya Pak menggambar. Nih menggambar, kamu jelasin sebisa kamu, ya. Saya kebagian transpirasi nih, Pak. Ini begini, kamu jelasin aja. Belum bahasa kamu ya. Siapa tuh? Udah selesai. Oke. Silakan kelompok 5. Udah. Udah? Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan pembelajaran presentasi ataupun pemaparan dari hasil kerja kamu tadi selama pembelajaran kelompok. Kita akan melaporkan kegiatannya. Silakan kelompok 1 maju ke depan dan melaporkan pekerjaannya. Silakan kelompok 1. Baris. Kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 mana? Ayo, tunjuk. 1. Ayo maju semua. Kelompok 1. Baik, teman-teman, anak-anak sekalian, di depan sudah ada teman kamu nih dari kelompok berapa? Kelompok 1 akan memaparkan atau menjelaskan hasil temuannya. Kamu tanya nih, teman-teman semua. Kalau nomor 1 menjelaskan apa? Menjelaskan? Evaporasi. Siap ya? Tepuk 1, 2. Konsentrasi. Oke, silakan perwakilan ya, kita maju. Kira-kira evaporasi apa ya? Silakan jawab. Proses penguapan air di dalam tanah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kira-kira ada yang menggambar nggak? Ada, coba kamu hitung dulu. Pak, kamu Siti, kira-kira kamu gambarnya berapa? Boleh kasih tahu teman-temannya. Coba jelaskan dari gambar tersebut. Ayo, nggak boleh malu. Ya, ada. Ayo, kita silakan. Jelasin. Gambarnya jelasin. Itu anak. Oke, dengarkan ya. Konsentrasi. Dimulai. Jadi cepat. Panasnya matahari. Oke, tepuk tangan buat Cinta. Terima kasih kelompok 1. Boleh. Nah, bagus. Kelompok 2 nih, ya. Konsentrasi. Dimulai. Siapa yang mewakili? Keja. Boleh yang kencang suaranya ya. Transportasi adalah proses Ulang ya. Transpirasi adalah proses penguapan air dalam tumbuhan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Kira-kira ada yang menggambar atau membuat cerita, ada nggak? Iya, ya. Silakan maju. Gambarnya mana? Tahu? Ya, tahu. Ada gambar apa? Ada gambar? Ada gambar gunung. Apa lagi? Pohon ada. Ya. Ini apa ini? Sawah ya. Ini ada gambar sawahnya. Nggak apa-apa. Kira-kira coba jelasin. Ya. Kira-kira coba jelasin. Penguapan air dalam tumbuhan. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya.
Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, kelompok 3 itu menjelaskan apa? Anak-anak? Menjelaskan? Konsentrasi. Kondensasi. Pak, Sinan, boleh maju. Baik, dengarkan nih kondensasinya. Oke, tepuk tangan buat Sila. Nah, jadi Sila menjelaskan tadi bahwa kondensasi itu berkumpulnya titik air di awan. Ada yang menggambar nggak? Tidak, Pak. Tidak, tidak. Coba tidak menggambar apa tidak? Bulan, Pak. Hah? Menggambar Bulan. bulan. Awan. Menggambar Awan. Terus Gelap awannya. gelap. Kalau gelap tandanya apa? Tandanya hujan, Pak. Oke, tepuk tangan buat tidak. Ya. Terima kasih kelompok 3, semangat dulu. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4 nih. Kelompok 4 menjelaskan apa? Masih ingat? Tadi menjelaskan presipitasi. Konsentrasi. Siapa yang mau jadi perwakilan? Bilal. Oke, ini Bilal. Suaranya yang kenceng ya Bilal ya? Presipitasi adalah Bukan presipitasi. Presipitasi. Ya, belak. presipitasi adalah awan yang menyerap dan menurunkan titik-titik air atau hujan. Ya, tepuk tangan buat Bilal. Presipitasi itu jatuhnya di air di awan. Adapun ke bumi ya. Lanjut, ada yang menggambar? Oke, ada 2 orang. Aku tanya. Ya, anak sama si Daniel. Sama Daniel, apa nih? Daniel gambar apa Daniel? Ada pohon, Ya, pohon, gunung, matahari, matahari, sungai, sungai, dan awan yang hujan. awan yang hujan. Benar tidak? Benar. Benar ya? Benar. Silakan. Lanjut kemana lagi? Wina, Pak. Wina. Ya, Wina. Wina, Pak. Wina. Ada gambar apa aja, Anang? Awan gelap. Nanti awan. Ya, silakan dulu. Wina udah. Mana? Kasih tahu. teman-teman. Ada awan, ada matahari, ada gunung, ada pohon, ada sawah, ada sungai. Nah, berarti proses presipitasi kira-kira menurut Wina apa? Tadi jatuhnya air. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Silakan. Dan terakhir, semua udah? Semua? Ayo. Yuk. Boleh sudah. Ya, aku juga di berapa? Nah, itu gambar. Siap. Balik, Pak. Balik, Pak. Ini kelompok 5 ya. Kelompok 5 menjelaskan apa? Masih ingat? Menjelaskan peristiwa dan pelestarian air ya. Konsentrasi. Kelompok konsentrasi. Oke, silakan siapa? Daniel. Apa gantian ya? Nana boleh. Proses siklus air yang pertama apa? Yang pertama Peristiwa evaporasi. evaporasi. Yang kedua, Kondensasi. hah? Kondensasi. Yang ketiga, Presipitasi. keempat, Infiltrasi. lima. Enggak, lima saja. Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Ini ada yang menggambar atau berbicara? Ada gambar? Mana lipat, Pak? Hijau. Enggak. Ada lagi ya? Oh ya,
upaya pelestariannya. Silakan siapa yang mau menjelaskan? Dapian ya, Dapian. Tadi laki-laki dan perempuan. Ada. Upaya melestarikan air. Yang pertama apa? Melestarikan air. Reboisasi. Yang kedua, membuat lubang biok. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, ya, memperbanyak ruang terbuka hijau. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, udah. Menjelaskan ataupun mempelajari tentang apa? Yang pertama tadi? Ya, siklus air. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga apa? Menjaga air di bumi, ya, ataupun di dunia ini ya. Oke. Mungkin itu aja penjelasan dari Pak Guru. Nanti minggu depan kita akan mempraktekkan proses siklus air dengan bahan praktek ya. Bahan praktek nanti langkah-langkahnya Pak Guru share di grup kelas WA. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, sekian dari Pak Guru. Mohon maaf segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.